Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 37. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tituka Taurat sab'a wa u'tituka waz-zabur al-mi'in wa u'tituka wal injil al-mathani wa faddaltu bil mufassal. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad nomor 16.982. Bapak kepala sekolah yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak dan Ibu para wakil, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga besar SMK 1 Kota Solok yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat anak-anak kami, santriwan dan santriwati, peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul, bertemu, beribadah, berubudiyah dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang terbaik, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, jadwal sedianya kita akan mulai jam 9 sampai jam 10.30. Kemarin di Swalunto sudah dibatalkan kegiatan pesantren karena masuk zona merah. Pagi tadi masuk WA balik, rupanya pesantren tetap dilangsungkan tapi secara virtual. Guru tetap hadir ke sekolah atau ke masjid dan memberikan tugas melalui Zoom. Maka acara kita dimajukan dari jam 8 insya Allah sampai jam 9.30. Pak Ustadz akan menyampaikan materi sekitar 1 jam lebih kurang. Nanti kita sambung dengan bertanya jawab. Siapa yang bisa menyimpulkan kajian kita ini atau materi yang kita sampaikan ini, durasi 3 menit, insya Allah dikasih 1 buah al. Sama kemarin, siapa bisa menyimpulkan dapat bonus C Al-Quran. Kau disimak elok-elok. Sianan paling capek menunjuknya. Yang laki-laki bulik, yang pedusi rancak bana, guru-guru bisa aja, di samping kita rancak aja, atau Ustadz Zal sebagai penghubung, mungkin ada dapat bocorannya, bisa aja. Materi yang disampaikan, materi yang diagian ke Pak Ustadz banyak mengenal Allah, mengenal Rasul, syirik atau perdukunan. Ko lamo akatunya kok. Kemarin kita sudah membahas persoalan syirik, tapi kelasnya beda ya, beda. Nah,
Kita belum pernah bertemu. Alun ya. Beko terakhir perkenalkan diri. Terakhir Beko. Sekarang kita masuk mengenal Allah. Allah itu siapa? Di mana dia? Dan sedang mengapa dia hari ini? Coba tunjuk tangan anak-anak apa? Allah ku siapa? Yang mau tamu doa kita sama je doa nang kapatang. Doanya ibu-ibu yang mau suaminya nikah cek lain. Cukup di itu enggak. Allah itu siasa sebelumnya dan siasa sesudahnya. Yang tapi itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh liberal sekuler untuk menjebak keyakinan kita. Kalau seandainya kalian tidak punya dasar, hancur. Tapi kalau punya dasar dan rutin membaca Al-Quran, insya Allah aman. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini saya sudah dulu di zaman Imam Abu Hanifah atau yang terkait dengan Abu Hanafi. Kau pakai soal kau ya. Imam Abu Hanafi ko namo keteknya Nu'am bin Thabit, terkenal dengan Imam Abu Hanafi, satu dari 4 mazhab yang dipakai di dunia ini. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Kisahku terjadi di zaman Imam Abu Hanafi. Di kampung itu apa kebiasaan orang? Di provinsi itu apa kebiasaan orang? Memperdebatkan persoalan agama. Jadi setiap diadakan debat antara ateis atau pendeta, ulama Islam tidak ada surang Allah buya yang melawan. Yang ditanya oleh Pak Pendeta, kalau memang Allah Tuhan kalian itu ada, coba amin, siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah? Dan dijawab jodalil huwal awwalu wal akhiru, tak masuk itu. Tapi dijawabnya dengan akal. Siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah? Kemudian kalau memang Allah itu ada, dia sekarang mana? Dijawab jodalil, nggak bisa kita jawab. Kalau memang Allah itu ada, apa pekerjaannya hari ini? Lay dojo ulama di kampung tu, lay di provinsi tu, lay kau kejadiannya di Irak, di Imam Abu Hanafi orang Irak ya, selalu kalah oleh seorang pendeta. Pendeta itu namanya Dahari. Cuman ada seorang ulama yang lalu diundang, namanya Hamad, guru oleh Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanafi kok ketika itu umur 7 tahun, tapi beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Apa beda dengan Hanafi? Hanafi ini umur 70 tahun dan apa enak saja. Lain sembahyang julai enak. Marasai atau ini apa dibaca tadi. Imam Abu Hanafi dulu umurnya 7 tahun, tapi Al-Quran 30. Masih anak-anak, masih ingusan, tapi ilmunya luar biasa. Sehingga seorang khalifah yang memimpin Baghdad pada hari itu, dia mencari umat Islam dan ulama-ulamanya kalah di pendeta. Demikian sialai kira-kira dan bisa menyelamatkan marwah, yang bisa menyelamatkan izah Islam kuat, yang bisa menyelamatkan kehormatan Islam kuat. Kalau seandainya kalah setawih dia angin orang Kristen. Sehingga dicari ke khalifah, rupanya ada seorang ulama yang tinggal di perdusunan namanya Muhammad, yang alun diundang untuk perlombaan. Ahmad itu punya anak murid namanya Imam Abu Hanafi. Imam Hanafi itu dulu tentu pakai nama gala imam lain. Ada
Akhirnya dia tahu keluar seekor harimau. Harimau memakan babi yang memakan batang kayu dan banyak tadi. 2 malam bertiri-tiri ko semimpi guru Imam Abu Hanafi. Sehingga payah buang lalu, siang menjadi pikiran sebelum pai lomba. Tibalah Imam Abu Hanafi yang berumur 7 tahun. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gak galau bantu guru nampak dia amboy. Apa nak guru pikiran? Abai ndak kagak pi kuah. Hari kini guru ke lomba mempertahankan Islam kuah. Tapi malam patang ada mimpi yang ndak rancak. Apa mimpi guru? Batang kayu banyak di kampung. Ciek batang kayu mengeluarkan babi. Babi yang keluar dari batang kayu ku makan batang kayunan banyak. Sudah itu muncul harimau, entah dari mana aku lah tibonya, makan babi yang memakan batang kayunan banyak kok. Kece Imam Abu Hanafi, kalau itu mimpi guru rancak nah. Tidak usah takut pada lomba, percaya diri salah. Batu itu pelajaran untuk kita. Batang kayunan banyak kok siapa? Umat Islam. Babi yang keluar dari batang kayunan ciek kok siapa? Akulah pendeta yang mengalahkan umat Islam nan banyak. Dipikir-pikir batang kayunan banyak kok dek babi dek ciek kok. Antu harimau babi kok siapa? Itu denahnya. Kuah Imam Abu Hanafi. Gurunya ia tertarik loh tafsir mimpi. Akhir diajaklah Hanafi kete untuk pai balomba mempertahankan Islam PS. Singkat cerita, lomba lah dimulai. Perlombaan hari itu dilakukan di masjid terbesar di Baghdad pada hari itu. Pendeta lah naik ke mimbar. Maaf lupa matiannya. Pendeta lah naik kata mimbar, yang ulama guru Imam Abu Hanafi tadi lah duduk lah di meja. Kecik Pak Pendeta, pertanyaan 3 hari ini. Kalau dapet dek tuan duo, tuan menang, kami kalah. Kalau ndak dapet dek tuan, kami nan menang, tuan kalah. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaannya sama dengan ulama-ulama yang ditantang berdebat selama ini. Apa pertanyaannya? Siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah? Dan anak Pak bisa bantu. Nah jalih Tuhan kau dik itu siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah? Gurunya tadi tidak bisa menjawab. Penandape ayatnya huwal awwalu akhiru, dia yang awal, dia yang akhir. Tidak ada sebelum Allah dan tidak ada sesudah Allah. Tapi gini tanya di orang Kristen, siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah? Ayo tolong, kalau dijawab judalil tak mungkin mendanga orang. Kalau orang anga dijawab judalil itu masuk, akhirnya teman nuang saja. Jawabannya nan pas melalui logika. Akhirnya anwang guru Imam Abu Hanafi ke Imam Abu Hanafi tadi tagak sedih luar, tidak boleh masuk karena kenek baru ketek baru. Tapi Imam Abu Hanafi tagak di luar, tak sama je anak-anak kini tagak di luar. Menganya ya, nyokamehan terompa guru dia tagak di pintu, nyemasukan terompa ke tangannya. Rupanya orang menciluk terompa kok, lah hado je jak dulu. Sehingga cameh Imam Abu Hanafi terompa gurunya hilang, nyemasukan ke tangan, nyepacik, nyetagak di pintu. Gurunya teman wang tak bisa menjawab pertanyaan, menunjuknya. Guru, saya yang akan menjawab. Saruangan mencari orang keluar. Sudah mencari orang temanuang, sudah temanuang orang galak. Ana nyogalaan terompa apa pacik yo.
Angkulo nang menjawab, sedang guru angkula panjang janggutnya ndak bisa menjawab. Ulama-ulama sebelumnya ndak bisa lo menjawab. Aiku anak ingusan ketek terompa bapak cik lo mode orang ele. Tapi jawab di Imam Abu Hanafi, paham itu tidak diberikan kepada besar atau kecilnya seseorang, tapi pemahaman itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan hari ini Allah menghendaki aku untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan Tuhan, tapi syaratnya ada. Tuhan juga harus bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan bisa menjawab pertanyaan saya juga bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa menjawab pertanyaan saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Yang Tuhan tanya tadi, siapa sebelum Allah dan siapa sesudah Allah. Tolong jawab lo pertanyaan ambo kecil. Tolong tangan tuan angke. Lama angke tangan orang pendeta, termasuk pendeta tadi. Coba tunjuk, aku apa namanya? Empu jari. Ko apa namanya? Telunjuk. Ko jari tengah, iko jari manih, iko kelingking. Coba tunjukan kambo asa balu mampu dan apa pula seselah kelingking. Lah mencari orang ke tangannya sorang-sorang, ndak ada sebelum mampu, ndak ada pula sesudah kelingking. Lah teman nuang samo-samo, ada apa-apa menunjuk di sudi sorang, aduh, pokoknya pak gue betul nih hampu. Lebih nikmat Tuhan dapat. Itu jawabannya ampu juga. Nah, ada sebelum empu jari dan tidak ada seselah kelingking. Sedangkan menjawab yang nampak saja kalian tidak bisa, apalagi menjawab yang tidak kelihatan. Allah Tuhan kami itu ada. Wal awwalu wal akhiru. Lah dia logika baru dia dalil cikle. Dia yang awal, dia yang akhir. Tidak ada sebelum Allah dan tidak ada sesudah Allah. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sama, yang setara dengan Allah. Agak ya Pak Pendeta 1-0. Kecik gurunya tidak bisa menjawab tadi, lagu yang kaki beliau di muka banyak atau lon dia menjawab itu. Guru-guru kok kalau kalah dia nak muridnya kan liau di atas lo kok. Halo beda aja guru awak. Lah pertanyaan kedua, kalau memang Allah Tuhan kalian itu ada, coba tunjukkan kepada kami di mana Allah saat ini. Hatuah gurunya tadi tidak jadi dapet menjawab, terpaksa menceli ke belakang lagi. Mengapa nak minta tolong? Imam Abu Hanafi bijaksananya menunjuk sekali lagi, Tuan, guru, saya yang akan menjawab, tapi syaratnya sama. Saya bisa menjawab pertanyaan Tuan kalau Tuan bisa menjawab pertanyaan saya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Tuan kalau Tuan juga tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Maka sebelum saya menjawab, saya akan bertanya. Tapi untuk yang nomor 2 kok, tolong tuan-tuan cari syaratnya dulu. Apa syaratnya ke Pak Pendeta? Cari kerambi cie. Yang ditanya Tuhan, yang disuruh cari kerambi aja. Tapi deiko perintah dicarilah kerambi lah tibo. Carilah diang, pisau, cari galeh, cari embe. Lah dicarilah di orang-orang singkek cerita bupak latibo, karambi latibo, ladiang latibo, embe atau baskom latibo, galeh latibo pulau. Dibalah santannya dirameh, sampalah dimasuk ke embe, santan dimasuk ke galeh. Diangkit di Imam Abu Hanafi, Tuan,
Ini apa namanya? Sepakat orang-orang menjawab air santan. Tuan-tuan yakin enggak dalam santan ku ada minyak? Yakin? Buktinya tu masak sama randang deh. Kalian yakin dalam santan ku ada minyak? Lain. Buktinya tu masak samba gulai yang mawak deh di rumah di kampung. Kalau dimasak jual air, saya nak masak. Tu babuh namanya. Tapi dia ada santan, kuat. Coba tunjukan kamu di mana keberadaan minyak di tengah-tengah adanya santan. Laman cali orang tu seorang-seorang. Nah, ada nampak. Laman cali lo seorang lain. Dah ada nampak. Sampai ke pendeta dalam sobok, baru sampai balik ke Imam Abu Hanafi. Tuhan kami seperti ini. Di mana ada santan, di situ pasti ada minyak. Tapi di mana keberadaan minyak di tengah-tengah adanya santan, tidak seorang pun yang bisa melihatnya, tapi banyak yang bisa merasakannya. Di mana ada manusia, di situ ada Allah. Tapi di mana keberadaan Allah di tengah-tengah adanya manusia, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, tapi banyak yang bisa merasakannya. Allah bukan untuk dilihat, tapi Allah untuk dirasa. Saruangan temanok, yo santiang paja nama macik trompa koyo. Lah 2-0 main. Mencali gurunya santiang anak muridnya menjawab, minta tambuh balau. Tangguang-tangguang bertanya Pak Pendeta mah tambah mana lecek lagi. Tu alun den menjawab tu aja. Orang nak murid uruna. Boleh kalau lah den. Ya gimana pertanyaan dia Pak Pendeta? Nan dua ke gugur kalau yang terakhir ndak dapat. Setuju? Setuju. Tapi kalau dapat nanti go kalian tambah mana? Ya gila pertanyaan nan paling payah. Apa pertanyaannya anak-anak Pak? Hadirin semuanya. Kalau memang Allah itu ada, sadar menganyo kini. Karajo Tuhan yo tanyo ke awak. Awak sekarajo awak banyak ndak tekana. Dia lagi PR ndak tekana, dia lagi tugas ndak tekana. Aku karajo Tuhan lo. Gurunya nak minta tambuh tadi, ndak jo dak. Weh, terpaksa mencalik ke belakang je lain. Nak minta. Imam Abu Hanafi untung tak payah bermain. Kalau seandainya pajak ketik gua bermain keluarnya ayolah pakai wakar. Tapi tak, Imam Abu Hanafi tetap tagak di luar. Akhirnya guru tuan saya yang akan menjawab. Tapi syaratnya beda. 2 buah pertanyaan ambo dek ketik di luar saya disuruh menjawab. Kini gua ambo nak menjawab masuk ke dalam ruangan. Silakan. Orang-orang yang ada dalam ruangan lah bakuak bagi jalan ke Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanafi lah masuknya ke dalam. Anak-anak lah namanya masuk ruangan orang kadang sisinya. Yang tak ada beban sejak lah je cuy. Ngaleng-ngaleng orang-orang temanong yo santiang pajak ketek ya. Sudah temanong orang galak. Andi kalian orang terompanya bawa aja ke dalam. Masuk ke dalam ruangannya bawa aja terompa gurunya tapi mana kehilang. Ampiang tiba dakik mimbar nyetunjuk Pak Pendeta tadi. Saya akan menjawab pertanyaan Tuan tapi tidak dari bawah ini. Saya akan menjawab pertanyaan Tuan dari atas mimbar. Ini Tuan turun, ambo naik. Lah turun sebab Pendeta lambat-lambat. Yang Imam Abu Hanafi lah naik kateh. Mimbar orang Irak akan namanya tinggi-tinggi. Imam Abu Hanafi pendek, tak mencogok kepalanya. Nyangkik setangannya, aku dena. Sempat melecehkan orang-orang namanya di terompa guru deh. Batu selama ko Islam lalu dilecehkan, kini sempat dia melecehkan tapi dia terompa dilecehkan. Aku dena. Apa pekerjaan Tuhan hari ini? Cuman satu. Menaikkan yang benar
dan menurunkan yang salah. Ambo naik dari bawah ke atas mimbar dek karena bana, tuan turun dari atas mimbar ke bawah dek karena salah. Kece Pak Pendeta 3-0. Aku saja itu Imam Abu Hanafi sampai hari ini beliau termasuk salah seorang imam mazhab yang banyak diikuti. Kalau kita di Indonesia banyak mengikuti Syafi'i, Maliki. Kalau orang di Makkah banyak mengikuti Hambali, Hanafi. Jadi kalau di Indonesia sentuh laki-laki dengan perempuan itu batal wudhu. Kalau di Makkah tidak batal. Batu karena Imam Syafi'i menyatakan batal wudhunya. Di Hanafi tidak batal. Batu, baku beda Makkah jo Indonesia. Ya di Indonesia kurang tidak serami di Makkah. Di Makkah tuh laki-laki padusi beko apa namanya kok kalau seandainya sempat batal lo bau taris orang. Batu bersobok tarisnya ketika keliling. Maka tidak batal. Jadi Imam Abu Hanafi kok banyak dipakai di orang di Makkah dan di Madinah. Lah, kita kembali ke persoalan awal. Allah Tuhan kita itu ada, tapi keberadaannya tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasa. Aku ada ulama kita mengecek fakkaruna fi khalqillah wala fakkaruna fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan kamu tentang zatnya Allah. Jadi dan kita pikir anak diciptakan di Tuhan senang. Tidak perlu lo kita memikirkan zat Tuhan. Allah ko manusia di ma sadang manga. Orang-orang yang berusaha mencari persoalan itu, sia Allah sebelum nama Allah, Allah sadang di ma sadang manganyo kini ratu tampiknya pindah dari ruang belok suwo. Kode ya. Tidak usah itu kita cari. Pikirkan saja yang ada di alam kau. Tafakkaruna fi khalqillah. Berfikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan katih langi di tubuh kita sih. Kalau kita arif kok bisa kita menemukan Tuhan. Coba cari korambui. Korambui lo samo-samo di kapalo tumbuh tapi nan siku panjangnya sekali sebulan nan di siku saja lagi dah panjang-panjang ya nah aduh nan lah memangkas alisena tapi pangkas rambut banyak berserak di pasar. Pangkas rambut mantap, pangkas rambut pangkas rambut indah cukup karena memang rambut bisa panjang. Ya ikut dah ada mereknya apa lah panik dan mencari dah ada mereknya orang tampil mengari alis karena memang dah bisa panjang. Padahal tumbuhnya sama-sama di kepala. Pikirkan siapa memanjangan, siapa memendekkan. Dak taluk di orang tua kita dan dak taluk lo di guru-guru kita. Siapa yang punya pekerjaan? Allah. Kau tulang lo tulang di kuku sekali seminggu panjang tulang gigi tidak panjang-panjang sampai gini kok sama-sama panjang hilang lo akak guru deh setiap hari Senin sianan panjang kukunya potong. Kalau di zaman kami sekolah siko dulu kalau nan panjang tidak dipotong bawa bata cie. Kini tuh bertambah kerajo guru le. Sianan panjang giginya potong. Sama-sama tulang tapi namanya panjang deh. Cik lai wajah gitu. Apa misi pesantren Ramadan kok? Ratu tiap sekolah. SMA 1 nindak cik. SMA 2 lah. STM lah lo. SMA 2 Gunung Talang lah lo. SMA aku buang lah lo. Banyak ikusan hadir tarawih. Apa perhatian wajahnya? Wilayah wajah wak sakadang ikunya. Ndak ada nan mirip seorang lah aja.
Siapa yang punya kuasa? Tuhan. Seharusnya kalau sekadang itu wajah kita hidung sama dua lubangnya, tangan mata sama dua, mulut sama cie, telinga sama dua lo, pasti banyak nak mirip. Tapi tak ada. Caliklah. Berbeda-beda gagahnya saudara. Nan seorang ada sebantu je Ronaldo. Nan seorang lain Raffi Ahmad. Nan seorang lain